Oke. Selamat sore Pak Parjan. Selamat sore Bu Ani. Iya Pak, izin saya Ibu Ana Sihombing. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bisa minta waktu sebentar ya Pak ya? Boleh, boleh. Iya Pak. Yang saya mau tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Nah, ini Bu Ani, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu kan banyak. Hanya saja mungkin butuh penjelasan lagi Bu Ani, apa itu kasus dilema etika dan bujukan moral. Oh, baik Mungkin Pak. Bu Ani bisa menjelaskan dulu, baru nanti saya akan pisah-pisahkan. Oke, baik Pak. Yang eh, dilema etika itu berarti ada kasus di mana hal yang benar diperhadapkan dengan hal yang benar atau ada dua nilai kebajikan yang sama dan di situ kepala sekolah harus mengambil keputusan. Kalau bujukan moral itu ada perbedaan antara yang benar dan yang salah, lalu atau yang kurang tepat gitu ya Pak ya. Tapi kepala sekolah harus memutuskan mengambil keputusan yang eh, bisa menyeimbangkan antara atau bisa menjawab kebutuhan baik yang sisi sisi satunya atau sisi yang satu lagi gitu Pak. Jadi antara benar dan salah terus selalu kita mengambil keputusannya bagaimana salahnya itu dalam pandangan tertentu, tapi kalau dipandang di sudut yang berbeda itu bisa jadi oh ini ternyata butuh juga. Tuh, ada kebutuhan juga di situ. Jadi gimana caranya kepala sekolah bisa mengambil keputusan gitu Pak. Baik, Bu Ani. Berarti katakan dilema itu berarti kan dia agak sedikit harus mengambil apapun keputusannya, tetap nggak ada masalah ya itu ya, karena itu Iya Pak. dilema ya. Tapi kalau untuk rujukan moral, benar saja atau kalau salah salah, kalau benar benar begitu ya. Begitu kan maksudnya Bu Eh, Ani? sa- kelihatannya tuh salah, tapi bisa juga jadinya itu menjadi sesuatu yang kebutuhan juga buat guru-guru. Misalnya ada kalau kalau ini boleh ya Pak, saya kasih contoh ya Pak. Oh, Kalau bujukan moral itu, misalnya oh, ya. ada uang lebih. Nah uang lebih ini untuk proyek sebenarnya pekerjaan untuk siswa, tetapi ada sisanya. Misalnya nanti sisanya ini harusnya Hmm. ditawarkan apakah untuk kepentingan siswa lagi atau bisa dijadikan untuk makan-makan bersama guru kan kebutuhan juga sebenarnya nih makan-makan ini. Nah, itu seperti itu bujukan moral, tapi dengan cara pertanggungjawabannya nanti Oh, dibuat seperti tanggung jawab yang ada di penggunaan untuk siswa. Itu Pak yang disebut dengan wujukan moral, Pak. oh, baik, 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 Bu Ani. Baik. Berarti kalau Ibu Ani tadi bagaimana mengidentifikasi berdasarkan dari penjelasan Bu Ani, kalau masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu paling yang terjadi yang banyak sebenarnya itu di kesiswaan sebenarnya. Melibatkan saya ketika dari sisi kesiswaan itu misalnya ada butuh bantuan atau butuh backupan, nah saya baru turun tangan di situ. Jadi kalau dibilang dilema etika, misalnya kalau Bu Ani tadi bilang itu benar-benar saja, misalnya apa ya, misalnya di kondisi wali kelas misalnya, toh, misalnya wali kelas, mana kita tegakkan aturan atau mana yang memihak pada wali anak walinya seperti itu. Paling saya hanya melihatnya dari situ saja, Bu Ani. Oh iya, baik Pak. Begitu. Eh, untuk pertanyaan kedua, nanti kami minta kesediaan dari Bapak untuk menjawabnya, Pak. Oh, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Parjan. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Perkenalkan nama saya Hardianti, Pak, dari SMA Negeri 2. Hmm. Saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua, Pak.
dari identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik, Bu Hardianti. Jadi, namanya keputusan di suatu lembaga, kita tidak bisa putuskan sendiri. Kita pasti melibatkan banyak komponen yang terlibat. Misalnya itu terkait dengan siswa dan guru, berarti yang terlibat semua itu harus kita pertemukan. Kita carikan solusi yang tepat. Begitu juga ketika kita mengambil keputusan untuk yang tadi Bu Hardianti sampaikan, nilai kebajikan itu, ya kita putuskan bersama-sama. Untuk apa? Agar supaya di dalam keputusan itu tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dikesampingkan. Semua bermakna. Gitu. Begitu Bu Hardianti. Baik, terima kasih Pak Parjan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silahkan Pak Ringo ya. Silahkan Pak. Ya, baik. Selamat sore, Pak Parjan. Selamat sore Izinkan, Pak. ya, izinkan saya Ringo, Pak, dari SMK Pelayaran Ampari Jayapura, Pak. Ya, terkait Wah, mengenai, berarti Pak ya, berlayar terus ini kayaknya ya. iya, Pak. Kadang-kadang belayar, kadang-kadang di darat, Pak. Iya, iya. Ya, izin, Pak. Ini saya ada Ya, berapa, siap, siap Pak. Ya. ya, Bagaimana Pak? ada berapa hal yang mau saya tanyakan, Pak, mengenai dilema etika atau Mm-mm. bujukan ini. Mungkin kalau tadi Bapak sampaikan bahwasanya untuk mengambil keputusan itu dilakukan dari beberapa elemen yang ada di sekolah, Pak ya. Nah, sedangkan saya ini mau tanyakan langkah-langkah, Pak. Mm-mm. Langkah prosedurnya seperti apa, Pak, yang biasa Bapak lakukan, Pak, untuk Oh, menyelesaikan atau baik. memutuskan Jadi, kasus-kasus dilema etika bujukan moral nih, Pak. baik, baik. Jadi langkah-langkah yang perlu yang diambil ya dalam menyelesaikan masalah itu atau dilema etika. Pertama, tentu kita mencari waktu yang pas untuk kita bisa komunikasi. Jadi menjadwalkan atau mencari waktu yang pas. Yang kedua, kita mengkomunikasikan kepada semua yang terlibat. Nah, setelah itu baru kita duduk bersama, kita cari solusi yang terbaik. Jadi solusi itu adalah solusi yang disepakati oleh bersama-sama. Semua yang terlibat. Begitu Pak Ringo. Oke, siap. Jadi semua komponen, Pak ya, dilibatkan, Pak ya, untuk eh, menyelesaikan semua kasus itu, Pak ya. Semua komponen yang terlibat dalam kasus tersebut. Iya Pak, Ya, jadi semua komponen yang terlibat pada kasus tersebut. ya, baik. Artinya dirapatkan dalam rapat Dewan Guru begitu, Pak ya. Atau yang bermasalah saja dipanggil Eh, kemudian dalam Tidak harus ruangan Pak, kepala maksudnya sekolah begini. begitu, Pak. Kalau itu melibatkan seluruh komponen guru, berarti semua kita rapatkan komponen guru. Tapi kalau itu melibatkan hanya sebagian guru, maka kita kumpulkan pada sebagian guru. Jadi tidak tidak semua yang terlibat saja pada kasus-kasus tertentu. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, kami lanjutkan kepada rekan kami, Terima Pak. kasih kembali. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Sama-sama, Pak Ringo. Selamat sore, Pak Parjan. Selamat sore, Bu Ervina. Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mau izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya dengan Ervinawati dari SMA Ersada Jayapura. Ingin melanjutkan pertanyaan Mm-mm. mengenai dilema etika dan bujukan moral, yaitu pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Baik, Bu Ervina. Jadi kalau dibilang hal-hal yang efektif, eh, jadi ketika kita sudah mengkumpulkan ya, mengumulkan semua yang ada, yang terlibat, kemudian mereka semua ini membuka hati, itu yang paling ini. Kalau menutup hati itu sulit, tapi ketika membuka hati satu sama lain, maka potensi untuk menemukan solusi itu ada. Hmm. Demikian Bu Ervina. Jadi kalau kita sama-sama membuka hati untuk mencari solusi terbaik, tidak merasa benar sendiri, begitu. Oh, Jadi kita seperti itu mencari ya, Pak ya. solusi yang bisa diterima oleh semua yang terlibat. Hmm, Oh, seperti itu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, ya. Pak, untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Sama-sama Bu Ervina. Hmm. Iya, Assalamualaikum Pak Parjan. Waalaikumsalam Bu. Iya, perkenalkan Pak, saya Ibu Siti Hania dari TK Al Amin, Koya Barat. Saya mau menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak. Baik Bu. Ibu tadi di mana? Dari sekolah mana Bu? Dari TK Al Amin, Pak, Weh, jauh amat. Inilah pentingnya dari Koya. manfaatnya teknologi Bu. Jauh di mata dekat, jauh di mana? Jauh tempatnya dekat di mata ini. Jadi Bu, tentang hal-hal yang menjadi tantangan itu. Itu yang Iya, menjadi Pak. tantangan itu ketika salah satu komponen yang ada itu merasa paling benar. Itu yang kadang-kadang harus menjadi masalah. Tetapi ketika apa namanya semua yang terlibat itu membuka hati, potensi untuk mendapatkan solusi itu lebih besar, lebih cukup besar gitu. Jadi itu saja Bu, Oh, jadi membuka hati lah. Hmm. iya. Itu yang menjadi tantangan ya, Pak ya. Jadi caranya izin Bu, jadi tidak semua eh, tipe-tipe manusia itu kadang-kadang ada hati yang keras, ada hati yang memang bisa menerima. Ketika kita menghadapi karakter orang yang keras ini yang pimpinan harus punya trik tersendiri. Ya setidak-tidaknya mendoakan kepada yang bersangkutan supaya hatinya tidak keras mungkin begitu, Bu. Supaya bisa mendapatkan solusi. Begitu Bu Ya, Siti. ya baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama Bu Siti. Ya, selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Ibu Ana. Terima Ya, kasih. baik. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Parjan. Nah, tadi Bapak sudah menjawab beberapa Ya pertanyaan Bu. dari rekan kami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah selama ini sebagai kepala sekolah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian, apakah biasanya langsung diselesaikan di tempat atau ada jangka waktu, Pak, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai dilema etika, Pak? Baik Bu Hardianti. Nah tentang jadwal ini sebenarnya kalau kita jadwalkan tuh seolah kita merencanakan masalah. Jadi memang untuk jadwal menyelesaikan masalah itu tidak ada. Tetapi kalau timbul suatu permasalahan, tentu kita jadwalkan. Maksudnya jadwalkan jadwal pertemuannya. Jadi dicarikan waktu yang tepat, yang suasana hati enak, yang ngobrolnya enak, supaya juga ketemu solusi yang enak juga. Jadi suasana hati ini masing-masing para pihak ini ya kita lihat dulu posisinya. Kalau memang belum bisa ketemu di momen saat ini ya kita tunggu saat berikutnya. Begitu. Tapi kalau Oh, membutuhkan solusi yang cepat menurut hitungan kita ya kita cepat selesaikan. Begitu. oke, Jadi baik tidak ya. terjadwal. Tidak terjadwal ya, Pak. Tergantung kasusnya ya, Pak. Ada yang bisa selesai hari ini, ada juga Ya yang tidak ya, tergantung Pak. kasusnya. Oh, siap, Bapak. Terima kasih, Mm-mm. Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan. Hmm. Baik.
Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang mungkin telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman yang Bapak bisa apa yang pernah Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan dalam keputusan dilema etika, Pak? Pengalaman ya, ketika kita menghadapi dilema etika dan kita mendapatkan keputusan yang sama-sama bisa diterima, itu hati itu rasanya enak. Makan juga enak. Jadi semua yang terlibat itu juga menjalankannya juga dengan enak. Jadi ketika keputusan itu keputusan bersama, bukan otoriternya saya sebagai pimpinan, tapi semua yang terlibat, dan kita putuskan sama-sama, itu nikmat sekali Bu Ervina. Itu yang saya rasakan Bu Ervina. Oke, baik Demikian. Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Maaf Pak, masih ada Satu satu lagi. pertanyaan lagi. Atau Iya, Masih ada satu lagi, masih Pak. ada satu boleh pertanyaan Pak. ya. Pak Ringo, mungkin lanjutnya Pak. Oh iya, baik. Pak, izinkan saya bertanya terakhir ini, Pak. Cuma Ini jangan terakhir lah ya. Bertanya saja Pak, terakhir. jangan yang terakhir. Siap, Pak. Izin, Pak. Ini Mm. pertanyaannya, apakah selama ini ada seseorang ataupun dari pihak sekolah, artinya mungkin bisa rekan guru atau wakasek Bapak atau siapapun yang membantu, Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak, dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak. Baik Pak Ringgo. Ini Pak Ringgo, bahwa kita ini bukan hidup sendiri. Dan kita bukanlah makhluk yang paling sempurna. Maksudnya itu adalah pasti ada juga kekurangan pada diri kita. Maka yang bisa melihat kita itu adalah orang sekitar kita. Kadang-kadang kita butuh masukan dari orang-orang yang kita anggap layak memberi masukan untuk kita. Biasanya kalau yang di sini di sekolah ini, karena sekolah kami ini sekolah negeri, kadang-kadang kalau itu terkait dengan di dalam itu ada yang kami tuakan kasih, tetapi bukan di layak umum, bukan, tetapi di dalam komunikasi tertutup. Kira-kira kalau kasus ini begini, bagaimana baiknya? Begitu yang biasanya kami lakukan untuk eh, sebelum saya memutuskan segala sesuatunya. Begitu Pak. Jadi ada tempat untuk bertanya. Bisa juga dari teman, bisa juga dari yang saya anggap saya tuakan, yang bisa untuk membimbing saya. Atau bahasa sederhananya itu adalah, ya anggap saja guru pembimbing, begitu Pak. Iya, baik, Pak. Itu dalam lingkup dalam sekolah atau di luar sekolah, Pak, kira-kira, Pak? Ada yang di dalam lingkup sekolah, ada yang juga di luar lingkup sekolah. Oh iya, ya, Karena kita artinya ini kan bahkan ya. bersosialisasi Pak. Ya, siap-siap, Pak. Ya, itu aja mungkin, Pak, yang perlu saya tanyakan. Mungkin selanjutnya rekan kami akan melanjutkan agenda berikutnya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Sama-sama Parjan Terima atas kasih Pak. Pak waktunya. Parjan waktunya kami Sama-sama. bersama-sama menyelesaikan tugas kita kali ini. Iya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon kalau kami ada pertanyaan bisa kami menghubungi Bapak kembali. Baik, baik, baik. Selamat sore. Dibuka pintu. Assalamualaikum. Sore. Mari. Selamat Terima sore. kasih Pak Sore. Parjan. Selamat Assalamualaikum. Terima kasih Pak Parjan. Selamat sore. Sama-sama.